teman-teman, pada saat ini kita akan membahas mengenai hygiene makanan. Untuk itu, mari kita simak terlebih dahulu apa itu hygiene makanan. Hygiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan makanan. Sedangkan makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Lebih jelasnya lagi, hygiene makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Selanjutnya kita masuk ke dalam dampak-dampak dari hygiene makanan. Dampak positif yang pertama yaitu pencegahan penyakit. Hygiene makanan yang baik dapat mencegah penyakit yang disebabkan oleh makanan yang terkontaminasi, seperti keracunan makanan dan infeksi saluran pencernaan. Yang kedua yaitu pengurangan risiko infeksi. Praktik kebersihan yang tepat dalam pengolahan makanan dapat mengurangi risiko penyebaran mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan infeksi seperti bakteri, virus, dan parasit. Yang ketiga yaitu peningkatan keamanan makanan. Hygiene makanan yang baik dapat meningkatkan keamanan makanan, memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi bebas dari zat-zat berbahaya atau benda asing yang dapat menyebabkan cedera fisik atau gangguan kesehatan. Yang keempat yaitu kualitas nutrisi yang terjaga. Dengan menjaga kebersihan makanan, nutrisi dalam makanan dapat tetap terjaga. Selanjutnya kita masuk ke dalam dampak negatif. Dampak negatif yang pertama yaitu penyebaran penyakit. Kurangnya hygiene makanan dapat memicu penyebaran penyakit melalui makanan yang terkontaminasi oleh mikroorganisme patogen. Ini dapat menyebabkan keracunan makanan seperti diare, infeksi saluran pencernaan, dan bahkan infeksi serius lainnya. Yang kedua yaitu kerugian ekonomi dan reputasi. Terjadinya insiden keracunan makanan akibat kurangnya hygiene dapat memiliki dampak negatif pada sektor industri makanan, termasuk kerugian finansial dan kerusakan reputasi bagi bisnis yang terlibat. Yang ketiga yaitu penurunan kualitas nutrisi. Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip hygiene makanan dapat menyebabkan degradasi nutrisi dalam makanan seperti hilangnya vitamin atau nutrisi lainnya akibat kontaminasi mikroorganisme. Yang keempat yaitu risiko alergi dan intoleransi. Kurangnya kebersihan dapat pengolahan makanan dapat meningkatkan risiko kontaminasi silang, di mana bahan makanan alergenik atau penyebab intoleransi mungkin bersentuhan dengan makanan lainnya. Selanjutnya kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi hygiene makanan. Faktor yang pertama yaitu tempat. Tempat untuk makanan harus terhindar dari kemungkinan kontaminasi oleh bakteri, virus, maupun bahan berbahaya lainnya. Oleh karena itu, tempat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hygiene makanan. Di antaranya meliputi yang pertama, tempat penyimpanan bahan makanan. Yang kedua, tempat penyimpanan makanan yang sudah jadi. Yang ketiga, tempat pengolahan makanan atau tempat untuk memasak. Yang keempat, tempat penyimpanan peralatan. Yang kelima, tempat penyajian makanan. Dan yang keenam, tempat mencuci tangan dan juga mencuci peralatan. Faktor yang kedua yaitu peralatan. Peralatan yang digunakan harus bersih. Oleh karena itu, peralatan juga merupakan faktor yang mempengaruhi hygiene makanan. Di antaranya meliputi yang pertama, peralatan untuk memasak. Yang kedua, peralatan untuk makan. Faktor yang ketiga yaitu orang atau penjamah makanan, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hygiene makanan. Di antaranya meliputi yang pertama, tidak mencuci tangan sebelum masak atau sebelum makan. Yang kedua, memelihara kuku yang panjang. Yang ketiga, menggaruk anggota tubuh saat masak atau saat makan. Yang keempat, makan di tempat yang tidak terjaga kebersihannya. Faktor yang keempat yaitu bahan makanan. Bahan makanan juga merupakan faktor yang mempengaruhi hygiene makanan. Di antaranya meliputi yang pertama, tidak mencuci bahan makanan tersebut. Yang kedua, menggunakan bahan makanan yang sudah busuk. Jadi dari keempat
faktor tersebut dapat mempengaruhi keamanan makanan. Kita masuk kepada pencegahan dan pengendalian hygiene makanan. Dalam pencegahan dan pengendalian hygiene makanan, kita perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, pemilihan bahan makanan. Kualitas bahan makanan yang baik dapat dilihat melalui ciri-ciri fisik dan mutunya dalam hal bentuk, warna, kesegaran, bau, dan lainnya. Bahan makanan yang baik terbebas dari kerusakan dan pencemaran baik cemar fisik, kimia termasuk pestisida, biologis, dan radioaktif. Yang kedua itu ada penyimpanan bahan makanan. Bahan makanan yang digunakan dalam proses produksi makanan baik sebagai bahan baku, tambahan, dan penolong harus disimpan dengan cara yang baik karena kesalahan dalam cara penyimpanan bahan dapat menurunkan mutu dan keamanan makanan. Yang ketiga ada pengolahan makanan. Dalam pengolahan makanan juga sangat menentukan sehat dan tidaknya makanan. Pengolahan makanan adalah proses pengubahan untuk dari bahan mentah menjadi makanan siap santap. Pengolahan makanan yang baik adalah yang mengikuti kaidah dan prinsip hygiene dan sanitasi. Semua kegiatan pengolahan makanan harus dilakukan dengan cara terlindung dari kontak langsung dengan tubuh penjamah makanan. Yang keempat ada penyimpanan makanan yang jadi. Prinsip penyimpanan makanan pada dasarnya ditunjuk untuk mencegah pertumbuhan dan berkembangnya bakteri, mengawetkan makanan dan mencegah serangan hama. Untuk itu dalam penyimpanan makanan perlu diperhatikan tempat penyimpanan dan suhu penyimpanan. Bila makanan yang disimpan mudah membusuk, maka perlu disimpan dalam suhu dingin atau beku. Yang kelima ada pengangkutan makanan. Makanan yang tempat pengolahan dan penyajiannya tidak sama dengan tempat yang penyajiannya, maka perlu diperhatikan dalam hal pengangkutan untuk disimpan atau disajikan. Kemungkinan pada saat pengangkutan makanan dapat terjadi pengotoran atau pencemaran makanan sepanjang proses pengangkutan. Yang terakhir atau yang keenam ada penyajian makanan. Langkah terakhir yang bisa menentukan sehat dan tidaknya makanan adalah cara penyajian makanan. Sehat penyajian makanan yang perlu diperhatikan adalah agar makanan tersebut terhindar dari pencemaran. Untuk itu, maka peralatan yang digunakan dalam penyajian dalam kondisi baik, bersih, dan aman. Penjamah yang menyajikan harus sopan dan menjaga kesehatan dan kebersihan pakaiannya. Jadi kesimpulannya yaitu sanitasi makanan adalah suatu usaha pencegahan melalui tindakan higienitas yang dilakukan dalam rangka membebaskan makanan dan minuman dari bakteri maupun zat-zat berbahaya yang dapat menimbulkan penyakit pada tubuh manusia. Karena makanan merupakan kebutuhan pokok manusia dan dapat menjadi media penyebaran penyakit, maka dari itu pentingnya menjaga sanitasi dan kebersihan makanan untuk melindungi keluarga, saudara, dan orang sekitar agar terhindar dari penyakit. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga kedepannya kita semua dapat menjaga higienitas makanan. Terima kasih.